Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Trivena Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah dasar pendidikan. Dan judul materi karakteristik pendidikan agama Kristen. Apa yang dimaksud dengan karakteristik pendidikan agama Kristen? Nah, karakteristik pendidikan agama Kristen artinya adalah suatu ciri khas atau kekhususan dari pendidikan agama Kristen tersebut. Hal yang paling mendasar yang menjadi ciri khas yang membedakan pendidikan agama Kristen dengan pendidikan agama yang lain. Nah, karakteristik yang pertama adalah pendidikan agama Kristen berpusatkan pada Kristus. Kita bisa lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 29. Nah, maksudnya adalah setiap aktivitas pendidikan, baik pendidikan Kristen maupun pendidikan agama Kristen, memiliki tujuan yang sama yang jelas, yaitu mendidik peserta didik untuk dipulihkan gambar dan rupa diri menjadi sama seperti Kristus. Nah, cara Tuhan memulihkan ialah mati di kayu salib, Dia rela berkorban bagi kita semua. Bahkan ketika Dia sudah melakukan hal tersebut, kita percaya dan kita beriman dan kita kemudian bertobat, kemudian kita harus diajar sehingga akhirnya kita menjadi serupa seperti Kristus atau menjadi sama seperti Kristus. Karakteristik yang kedua yaitu pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang didasarkan pada Alkitab. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Jadi yang menjadi dasar atau sumber pendidikan agama Kristen adalah Alkitab itu sendiri. Nah, Rasul Paulus pernah berkata bahwa ada orang yang mengajarkan tidak berdasarkan Injil tetapi berdasarkan Injil lain, maka terkutuklah ia. Nah, bahkan rasul-rasul sekalipun. Jadi maksudnya ialah harus didasarkan oleh Alkitab. Jika ada yang menyampaikan pengajaran yang lain daripada kebenaran firman Tuhan atau dari Alkitab, maka itu salah, adalah pengajaran yang salah. Nah, pengajaran atau nilai agama Kristen bukan hanya nilai-nilai dari orang-orang hebat, tetapi dari Allah sendiri, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Alkitab itu harus menjadi sumber yang asli, original resource, first resource, atau menjadi yang terutama dan yang pertama. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu pendidikan agama Kristen harus dilakukan atas dasar pertolongan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Nah, pendidikan agama Kristen dalam semua konteks, bukan hanya dalam konteks gereja tetapi juga dalam konteks keluarga, dalam konteks sekolah, dalam konteks masyarakat, semuanya harus melibatkan Roh Kudus. Peran Roh Kudus sangat penting dalam hal ini. Nah, dalam sekolah justru sangat diperlukan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu berperan sebagai penolong dan pengajar. Nah, tanpa Roh Kudus maka akan terjadi kegagalan dalam sebuah pendidikan agama Kristen. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu pendidikan agama Kristen ditujukan untuk membekali umat Tuhan dalam menggenapi amanat Tuhan. Nah, dalam poin ini ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama amanat budaya dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 dan Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Nah, di sini ayat-ayat ini dalam poin yang pertama juga ini berbicara tentang amanat budaya. Nah, amanat Tuhan dalam bidang pengelolaan alam. Manusia harus melaksanakan itu semua. Bagaimana caranya? Nah, maka perlunya pendidikan agama Kristen supaya manusia mengelola alam sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan dapat mengelola alam dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan dasar Kristen dan juga etika Kristen. Itu tidak boleh dilupakan. Yang kedua yaitu amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, Yesus menggenapi amanat agung atau dalam hal penginjilan, pengenalan Yesus sebagai juru selamat. Nah, agar manusia dapat hidup dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, pendidikan agama Kristen membekali peserta didik untuk menggenapi amanat budaya dan juga amanat agung. Kemudian karakteristik pendidikan agama Kristen yang kelima yaitu dilaksanakan dalam konteks komunitas Kristen. Kita bisa lihat dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pendidikan dilakukan dalam sebuah komunitas Kristiani, dalam sebuah perkumpulan Kristen. Nah, pendidikan harus dilaksanakan oleh seorang Kristen yang takut akan Tuhan, harus memiliki iman, hidup dalam pertobatan. Nah, adanya proses ketersalingan untuk saling memberikan pendidikan, juga dalam konteks sekolah, gereja, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada suasana atau proses ketersalingan tersebut, maka terciptalah profil pendidikan agama Kristen di dunia. Nah, pendidikan Kristen itu apakah cuma di sekitar kita saja? Tidak, tapi pendidikan Kristen ini tersebar ke seluruh dunia.
ada di dunia, ada ladang-ladang misi untuk mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani. Jadi di seluruh dunia tersebar luas pendidikan agama Kristen yang harus dilaksanakan oleh seorang Kristen dalam sebuah komunitas yang baik untuk menciptakan peserta-peserta didik yang dapat memiliki etika dan moral yang baik. Kemudian karakteristik pendidikan agama Kristen yang keenam, yaitu pendidikan agama Kristen harus mempertimbangkan personality atau kepribadian manusia secara komprehensif. Kita bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Nah, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh holistik atau personality kita. Itu tindakan yang terjadi kalau kita tidak dididik secara komprehensif. Nah, pendidikan agama Kristen harus menyentuh seluruh aspek kehidupan kita sehingga akan membentuk profil peserta didik yang sama seperti Kristus. Nah, karakteristik yang pendidikan agama Kristen yang terakhir, yang ketujuh, adalah pendidikan agama Kristen harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal yang 1 ayat 29. Banyak guru pendidikan agama Kristen mengatakan bahwa yang penting sudah mengajar. Nah, kesan seperti ini harus diubah, karena mengajar pendidikan agama Kristen itu adalah suatu hal yang sangat penting, baik itu di gereja, di keluarga, di sekolah maupun masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, bukan asal-asalan, sehingga harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk itu melalui materi ini, tugas pendidikan agama Kristen harus dilakukan atau diupayakan dengan sungguh-sungguh, seperti kata Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat yang ke-29. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.